Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu mengenai managerial decision making gitu. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang gimana caranya kita membuat atau melakukan formulasi atas sebuah strategi gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gimana sih caranya kita bisa membuat sebuah keputusan yang baik gitu. Gimana caranya kita bisa melakukan yang namanya decision making gitu. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, okay. Managerial decision making. Sebelum kita jumping kepada proses gimana caranya kita bisa melakukan itu, gitu, kita balik dulu kepada pengertian gitu atau definisi. Sebenarnya apa sih pengertian dari keputusan atau pengambilan keputusan itu sendiri gitu ya? Kalau keputusan itu, kalau dari segi definisi, keputusan itu adalah pilihan yang diambil dari beberapa pilihan alternatif. Gitu. Jadi ada beberapa pilihan nih. Nah, kemudian kita pick up satu, kita pilih satu. Nah, itu disebut dengan keputusan. Sedangkan kalau pengambilan keputusan itu adalah actionnya, adalah prosesnya. Proses tentang apa nih? Proses tentang identifikasi masalah dan juga peluang, serta gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Itu disebut dengan pengambilan keputusan. Gitu. Nah, keputusan sendiri itu ada dua type. Ada dua tipenya. Yang pertama ada program decision atau keputusan yang terencana. Dan yang kedua adalah non-program decision atau keputusan yang tidak terencana. Nah, kalau kalian masih ingat gitu ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sempat menjelaskan mengenai uh, perubahan lingkungan gitu. Apa sih yang membuat manajemen zaman dulu dan manajemen zaman sekarang itu berbeda gitu ya. Yang pertama ya atau yang paling menonjol itu adalah dari sisi bagaimana kita melihat sebuah resiko. Kalau zaman dulu mereka atau seorang manajer di zaman dulu itu melihat bahwa resiko itu adalah sebuah hal yang harus dihindari gitu ya, nggak boleh, jangan sampai kita ketemu dengan yang namanya resiko itu gitu. Tapi kalau yang zaman sekarang itu lebih melihat resiko sebagai sesuatu yang ya memang tidak bisa kita hindari gitu, kita akan selalu bertemu dengan itu gitu. Dan sehingga karena resiko itu tidak bisa dihindari, maka kita harus bisa adapt, kita harus bisa fleksibel dengan kondisi yang ada. Nah, resiko itu sendiri itu sumbernya dari mana? Dari lingkungan gitu. Nah, kenapa bisa ada resiko dan kenapa kita harus dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan resiko gitu? Jawabannya adalah karena memang kondisi di zaman sekarang, di era yang sekarang ini gitu, itu kondisinya, lingkungannya itu jauh lebih cepat berubah daripada yang zaman dulu gitu. Kenapa? Sekarang sudah ada internet, sekarang um, apa namanya, sudah banyak muncul teknologi baru dan lain sebagainya gitu, sehingga lingkungan yang ada di lingkungan bisnis itu cepat untuk berubah. Karena cepat untuk berubah, hubungannya dengan keputusan apa gitu. Karena cepat berubah, maka resiko itu akan selalu ada dan selalu muncul, sehingga gitu ya, sehingga bentuk keputusan yang kita ambil itu akan lebih cenderung kepada non program decision, yang mana akan sulit bagi kita untuk bisa melakukan mengkira-kira gitu ya, mengira-ngira. Kira-kira akan ada kejadian apa nih gitu, akan ada bentuk keputusan apa yang harus kita ambil di masa depan, atau mungkin sesulit apa sih nanti keputusan itu akan kita ambil gitu, kondisinya tuh sesulit apa gitu, sehingga itu disebut dengan non program decision gitu. Kalau kalian bisa lihat di bagian yang ada di sebelah kanan, di situ dijelaskan mengenai dampak dari adanya resiko dan juga ketidakpastian. Jadi resiko dan ketidakpastian itu menciptakan yang namanya kemungkinan untuk mengalami kegagalan. Gitu. Kalau seandainya resiko dan ketidakpastian itu levelnya itu rendah gitu ya, maka itu kondisinya akan jauh lebih jelas gitu, sehingga bentuk keputusan yang diambil itu biasanya berupa program decision. Sedangkan kalau misalnya resiko dan ketidakpastiannya itu berupa level tinggi gitu ya, maka akan terjadi ambiguitas. Jadi ambigu, gak jelas gitu ya kondisinya. Kalau misalnya nggak jelas, maka biasanya keputusan yang diambil akan seringkali berupa non-program decision gitu. Itu garis besarnya. Tapi secara umum, um,
keputusan tetap ada dua type, yaitu adalah program dan non-program gitu ya, walaupun yang sering kali kita temui di zaman yang sekarang ini adalah non-program. Oke, nah kemudian kalau kita udah tahu definisi gitu ya, apa sih sebenarnya pendekatan atau model yang bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Kalau secara general itu ada 3 type. Yang pertama ada classical, ada administrative, ada political model. Yang paling ideal itu adalah yang classical. Kenapa classical? Karena di classical model ini kita diajarkan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala macam aspek. Jadi di classical model itu kita diminta untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian kita pertimbangkan satu demi satu aspek, semua aspek yang berhubungan gitu ya, kemudian barulah kita pilih gitu beberapa alternatif solusi yang sekiranya bisa kita pakai, dan kemudian baru akhirnya kita pilih satu aja solusinya dari beberapa alternatif tersebut gitu. Cuman classical model ini kalau kita terapkan di zaman yang sekarang itu akan sulit untuk diterapkan. Kenapa gitu ya? Karena tadi di slide pertama saya udah jelaskan bahwa kondisi lingkungan yang sekarang ini cepat banget berubah gitu. Kalau lingkungan cepat banget berubah, kemudian kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengambil sebuah keputusan, maka yang ada itu akan menunda-nunda gitu, menunda-nunda kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kalau seperti itu hasilnya bukan menjadi bagus gitu ya, tapi jadi malah molor gitu ya. Akhirnya nanti akan berdampak kepada yang lain-lainnya gitu. Sehingga classical model ini akan sangat sulit diterapkan untuk kondisi yang memang kondisi lingkungannya itu cukup sering berubah gitu ya, maksudnya unstable gitu. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang yang memang kondisi lingkungannya itu sering banget berubah, kita akan lebih cocok untuk pakai yang administratif dan juga political gitu. Bedanya apa? Kalau yang administratif itu dia lebih kepada model yang memberikan kita pemahaman bahwa manusia itu memiliki limit gitu, bahwa manusia itu nggak bisa bekerja secara maksimum atau optimum seperti mesin gitu. Kita punya batas. Gitu. Kita punya batas untuk melakukan analisa terhadap sesuatu atau mungkin untuk berpikir secara rasional gitu, sehingga tidak ada keputusan yang terbaik banget, yang paling ideal itu nggak ada gitu. Itu menurut pandangan administrative model gitu, sehingga karena nggak ada yang paling terbaik gitu, yang bisa kita lakukan adalah mengambil keputusan yang paling sesuai, yang paling tepat gitu. Nah, di dalam administrative model ini kita tetap melakukan analisis terhadap beberapa informasi gitu ya, tapi hanya saja kita tetap dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat gitu, bukan yang paling baik atau yang sangat sempurna, enggak gitu, karena memang kita memiliki limit. Nah, di dalam administrative model ini gitu ada 3 paham atau 3 tipe yang bisa dipakai gitu ya pada saat kita melakukan pengambilan keputusan dengan administrative model. Yang pertama adalah bounded rationality, kemudian satisficing, kemudian yang terakhir adalah intuition. Nah, yang pertama bounded rationality. Bounded rationality ini lebih kepada paham yang mana manusia itu memiliki limit seperti yang udah saya jelaskan tadi. Jadi ketika kita melakukan analisis, kita tuh punya batas gitu. Kita menganalisis tuh butuh tenaga, kita butuh otak, kita butuh rasionalitas dan lain sebagainya, dan kita memiliki batas terhadap itu. Sehingga ya yang kita bisa lakukan adalah mengambil keputusan dengan yang sesuai dengan kondisi yang sedang kita hadapi gitu. Itu. Jadi kalau nanti misalnya ada perubahan kondisi, ya kita harus pertimbangkan ulang gitu. Jadi nggak apa-apa, kesalahan itu pasti akan ada, yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir itu. Sedangkan kalau untuk yang satisficing itu adalah paham di mana manusia memang cenderung untuk mengambil keputusan dengan cepat gitu. Dalam artian kalau misalnya dia sudah memenuhi salah satu aspek dari yang diinginkan oleh si pembuat keputusan, ya udah langsung gas aja yang itu aja gitu. Itu kalau yang satisfying. Jadi dia
manusia itu cenderung tidak mempertimbangkan secara detail gitu. Jadi ya udah asal dia memenuhi apa yang dia mau, udah cukup gas aja gitu. Kalau nanti ada lain-lainnya lagi di belakang, ya udah kita pertimbangin lagi aja gitu. Kita ambil lagi keputusan yang baru gitu. Seperti itu. Itu yang disebut dengan satisficing. Kalau yang terakhir itu adalah intuisi. Intuisi itu adalah feeling gitu ya, feeling of judgment. Jadi kayak lebih kepada penilaian berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Jadi biasanya banyak sekali manajer-manajer itu yang mengambil keputusan berdasarkan intuisinya karena memang beliau-beliau itu sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak sehingga ketika mereka menilai atau memandang atau dihadapkan terhadap suatu kondisi itu mereka lebih kayak oh oke, kalau begini itu kalau kondisinya begini biasanya nanti akan jadi bla 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 bla. Kalau begitu kita baiknya akan seperti ini aja gitu. Karena didasarkan dengan pengalaman-pengalaman yang terdahulu itu disebut dengan intuisi. Nah, kemudian model yang ketiga adalah political model. Ini adalah sebuah model yang seringkali digunakan untuk kondisi-kondisi yang lebih sulit daripada administrative model. Biasanya kalau political model ini sudah dipakai, itu kondisinya itu sudah amat sangat sulit untuk mencapai sebuah kesepakatan gitu ya, baik di antara manajer-manajer yang ada. Jadi ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, itu kan pasti kita akan rapat dulu ya sama banyak sekali manajer di dalam perusahaan, ada top management, ada middle management, ada first line manager, semua itu akan rapat gitu. Dan ada banyak orang, ada banyak manajer di situ ya. Kalau misalnya di sebuah perusahaan total misalnya ada 25 manajer, ya mereka akan rapat 25 orang itu gitu. Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa mencapai sebuah kesepakatan karena memang kondisinya itu amat sangat limit informasinya, kemudian amat sangat sulit untuk diambil keputusan, mereka juga tidak bisa mencapai sebuah kesepakatan gitu ya, maka biasanya akan dilakukan yang namanya political model ini gitu. Political model itu biasanya akan berupa koalisi, negosiasi gitu. Jadi kalau tidak bisa diambil kesepakatan di antara semua manajer, biasanya mereka akan membuat koalisi dengan cara apa? Dengan cara salah satu orang biasanya yang memiliki pandangan yang kuat gitu, yang kekeh sama pandangannya, dia akan berusaha mendatangi orang lain, manajer lain untuk apa? Untuk kemudian menarik mereka untuk bisa jadi satu grup dengan kita gitu. Jadi berkoalisi, membuat grup sendiri gitu. Kenapa kita berusaha membuat koalisi gitu? Karena ketika kita membuat koalisi dan kita sudah memiliki cukup banyak backingan gitu ya, maka pendapat kita itu akan jauh lebih kuat ketika kita masuk di forum gitu. Sehingga biasanya untuk hal-hal seperti ini political model itu sering banget dipakai. Bahkan bukan hanya berupa koalisi aja ya. Biasanya orang-orang yang udah sangat mentok banget itu biasanya mereka bisa sampai melakukan penyuapan, kemudian bisa juga ada yang sampai ngirimin santet dan lain sebagainya, mengancam gitu ya, untuk bisa mencapai suatu kesepakatan gitu, bahkan sampai se ekstrim itu gitu. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada ajaran agama kita, itu merupakan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi berkoalisi itu boleh, tapi berkoalisi secara sehat, bukan dengan melakukan penyuapan, dengan melakukan pengiriman santet dan lain sebagainya, itu sudah di luar nalar kita gitu. Itu adalah pendekatan atau beberapa model yang bisa kita pakai ketika kita mau mengambil keputusan. Nah, sekarang kita baru masuk ke dalam prosesnya. Jadi gimana sih caranya kita bisa mengambil sebuah keputusan, itu proses atau tahap-tahapnya itu seperti apa gitu. Kalau kalian lihat di bagian ini, itu ada 6 tahap gitu. Yang pertama itu adalah recognition, alias kita tahu dulu nih kebutuhan kita tuh apa gitu. Kebutuhan keputusan yang harus kita ambil itu berupa apa. Setelah kita tahu keputusan yang kita ambil itu harus berupa apa atau di bagian apa, di aspek apa, barulah kita cari tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan ini gitu, yang menyebabkan permasalahan ini tuh apa, yang menjadi backgroundnya itu apa gitu. Setelah itu yang kedua, kemudian setelah itu kita jumping ke yang ketiga. Tahap yang ketiga itu adalah kita membangun atau membuat beberapa alternatif solusi yang bisa kita pilih.
Setelah itu, setelah kita memiliki alternatif solusi, kita pilih salah satu alternatif solusi yang menurut kita paling cocok diterapkan, dan kemudian kita jumping ke yang tahap 5, yaitu adalah implementasinya, dan yang terakhir adalah evaluasi dan juga feedback gitu. Gimana sih sebenarnya keputusan yang sudah kita ambil, apakah benar ataukah harus diperbaiki lagi ke depannya gitu. Itu yang dilakukan di tahap yang terakhir. Nah, berkaitan dengan ilmu manajemen gitu ya. Kalau dari tadi saya sudah menjelaskan mengenai gimana prosesnya, kemudian tipe-tipe model yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan pengambilan keputusan gitu ya. Kalau kita balik lagi ke ilmu yang pertama kali saya jelaskan di kelas ini, yaitu adalah berkaitan dengan manajemen sebagai sebuah seni gitu ya. Kenapa disebut sebagai sebuah seni? Karena manajemen ini tergantung orang yang melaksanakannya gitu. Karena dipengaruhi oleh personality dari orang tersebut gitu. Sehingga begitu juga dengan keputusan gitu. Pengambilan keputusan itu adalah salah satu pekerjaan di dalam pekerjaan manajerial. Nah, sehingga dalam pengambilan keputusan pun itu juga akan dipengaruhi oleh yang namanya personality gitu. Nah, itu disebut dengan personal decision framework gitu. Jadi personal decision itu ada tipe-tipenya gitu. Ada 4 tipenya. Yang pertama adalah directive style, ada analytical style, ada conceptual style, ada behavioral style. Kalau yang pertama directive style itu lebih kepada orang yang tipe-tipenya itu suka mengambil keputusan secara cepat, efisien, dan juga berbasis dengan rules atau peraturan yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi ketika dia mau mengambil keputusan tuh dia kembalikan lagi ke peraturannya. Harusnya itu bagaimana? Ya udah kita ngikutin itu aja. Itu directive style. Berbanding terbalik dengan yang keempat, behavioral style. Kalau behavioral style itu lebih kepada social oriented, alias ketika dia mau mengambil keputusan tuh dia lebih condong kepada gimana nih dampaknya. Oh, sorry itu typo ya. Gimana ini dampaknya kepada orang lain gitu yang kira-kira terdampak dari hasil keputusan yang kita ambil gitu. Kalau misalnya nih ada seorang sales, ketua leader sales gitu ya, kemudian lapor ke kita sebagai seorang manajer pemasaran gitu misalnya. Mereka lapor ke kita, Bu gimana nih kita penjualannya turun karena ternyata tim kita tuh nggak kompak, kemudian saling sikut-sikutan sehingga banyak sekali kehilangan klien, kemudian kinerja juga nggak maksimal, servis juga nggak maksimal dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali klien kita tuh yang lari gitu. Penjualan kita menurun banget dibandingkan dengan kuartal yang kemarin, misalnya begitu. Nah, kemudian kita sebagai manajer ya, kalau misalnya kita itu adalah directive style, kita akan cenderung pada ya kalau misalnya dia kerjanya nggak bagus ya udah pecat aja. Kalau misalnya dia kerjanya nggak bagus sesuai aturan gimana, dikasih SP dulu kah atau langsung dipecat gimana gitu. Kita akan kembalikan ke situ. Itu kalau yang directive. Tapi berbeda kalau yang behavioral. Kalau yang behavioral tuh dia masih mikir kalau misalnya nanti dipecat, kira-kira mereka gimana ya sebagai tulang punggung keluarga, gimana ya mereka bisa menghidupi keluarganya kalau mereka udah keluar dari pekerjaan ini gitu. Apakah kita harus menyediakan lowongan pekerjaan yang lain, menawarkan kepada perusahaan lain yang kita kenal untuk supaya mereka diangkut, dipekerjakan di situ atau bagaimana gitu. Itu behavioral style. Jadi lebih kepada mempertimbangkan kira-kira dampaknya bagaimana nih gitu. Tapi kalau yang directive style dia nggak akan seperti itu gitu ya, dia cukup akan mengembalikan kepada peraturan yang ada. Berbeda juga dengan yang analytical style. Kalau yang analytical style ini dia lebih cenderung mempertimbangkan semua informasi yang dia punya, kemudian dia pilih benar-benar kira-kira yang paling sesuai, yang paling tepat itu yang mana. Itu disebut dengan analytical style. Biasanya orang-orang yang memiliki tipe style seperti ini, dia adalah tipe-tipe orang yang suka mempertimbangkan banyak sekali informasi, banyak sekali hal gitu ya. Jadi
Pola pikirnya itu akan sangat kompleks, itu analytical style. Kemudian yang selanjutnya ada conceptual style, itu agak mirip dengan analytical style, lebih suka menganalisis banyak sekali informasi yang masuk, namun dia ada social orientednya gitu. Jadi lebih ada social orientednya daripada analytical style. Jadi ketika dia mempertimbangkan banyak sekali informasi, dia mau pilih satu keputusan, dia masih tetap mengaca dulu kira-kira dampaknya sebesar apa nih. Dan dia akan pilih kira-kira mana nih dampaknya yang paling minimum gitu. Jadi itu adalah beberapa tipe-tipe atau beberapa style dari personal decision. Nah, setiap orang itu biasanya akan ada satu yang paling menonjol gitu. Ada satu yang paling menonjol, kemudian yang lain-lainnya itu adalah pendukungnya. Jadi bukan berarti setiap orang hanya memiliki satu style, enggak ya. Tapi orang itu bisa memiliki lebih dari satu style, tergantung dari personality orang tersebut gitu. Nah, um, terlepas dari itu semua gitu ya, terlepas dari style apa yang dia pakai, kemudian metode atau model apa yang dia pakai, seorang manajer itu pasti akan ada kemungkinan untuk mengambil sebuah keputusan yang kurang bijak atau yang buruk lah, istilahnya seperti itu, yang kurang baik gitu, kurang tepat gitu. Nah, uh, kemungkinan itu pasti ada gitu ya, itu termasuk juga resiko gitu ya. Kemungkinan itu pasti ada, dan yang harus kita lakukan adalah menghindari itu, meminimalisir gimana caranya sekiranya kita tidak menghasilkan sebuah keputusan yang kurang tepat gitu. Nah, apa-apa aja sih yang bisa mempengaruhi keputusan sehingga keputusan itu tuh jadi nggak tepat gitu. Ada beberapa hal gitu ya yang bisa mempengaruhi itu. Yang pertama adalah judgment. Jadi yang pertama adalah terpengaruh oleh penilaian awal. Ketika dia sudah bias, gitu ya, ketika seorang manajer itu sudah bias, maka keputusannya itu pasti akan nggak tepat, gitu. Karena gimana caranya kita pasti akan selalu dituntut untuk objektif, gitu. Jadi nggak bisa kalau kita sudah subjektif, kita sudah bias, pasti keputusannya akan melenceng, gitu. Kemudian yang kedua adalah biasanya seorang manajer itu mengambil keputusan yang kurang tepat karena dia ingin memperbaiki keputusan yang pernah dia lakukan di masa lalu dan itu salah gitu. Jadi karena dia merasa melakukan kesalahan di masa lalu, dia ingin amend gitu. Dia pengen memperbaiki itu gitu. Dan ketika dia semakin dia berusaha untuk ingin memperbaiki itu, semakin dia akan larut di dalam permasalahan yang ada di masa lalu gitu. Kata gampangnya itu adalah move on. Jadi di poin yang kedua itu kita disuruh move on, kita diminta untuk move on dari kegagalan yang kita buat di masa lalu gitu. Oke lah yang kemarin gagal, ya udah nggak apa-apa, kita sudah perbaiki itu semaksimal mungkin, kita sudah react, kita sudah merespon kegagalan itu dengan cukup baik di masa lalu, kita sekarang fokus aja ke masa depan. Itu yang harus dilakukan gitu, sehingga kita nggak akan bias itu tadi kepada keputusan yang harus kita ambil. Kemudian yang selanjutnya kurang objektif, itu seperti yang udah saya jelaskan tadi di awal di poin pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah mengacu kepada kondisi masa lalu yang pernah berhasil. Ini agak mirip dengan yang poin kedua ya, yang mana itu adalah kita harus move on ya dalam tanda kutip. Tapi kalau yang poin kedua itu move on terhadap masa lalu yang gagal gitu ya. Kalau yang poin keempat itu adalah move on dari keberhasilan yang ada di masa lalu. Jadi baik itu keberhasilan atau kegagalan, kita harus tetap move on. Kenapa gitu ya? Banyak sekali manajer gitu yang mereka itu ketika mereka menghadapi suatu kondisi yang sama dengan yang masa lalu, mereka merasa, oh zaman dulu kita udah pernah nih begini gitu, kita udah pernah menghadapi ini dan kita pakai strategi A gitu ya, dan kita berhasil gitu. Oke, jadi yang sekarang kondisinya sama, kita pakai aja strategi A gitu, pasti akan berhasil. Jawabannya belum tentu gitu ya. Kenapa belum tentu? Karena akan ada banyak faktor yang mempengaruhi itu gitu. Dan kita nggak bisa melewatkan itu gitu. Ketika kita melewatkan itu, maka kita akan missing something. Kita akan kelewatan sesuatu gitu. Sehingga
kalau misalnya kita hanya mengacu kepada yang zaman dulu gitu ya, dan kita melewatkan sesuatu yang seharusnya mungkin itu penting gitu, maka kita bisa saja mengambil keputusan yang salah di masa yang sekarang. Walaupun memang zaman dulu kita bisa berhasil, tapi belum tentu di zaman sekarang gitu. Itu untuk poin yang keempat. Sedangkan yang poin yang terakhir itu adalah overconfidence. Overconfidence ini bisa menyebabkan bias ya. Jadi kalau misalnya manajer-manajer itu biasanya sering banget orang-orang yang sudah berpengalaman, beliau-beliau itu merasa percaya diri berlebih sehingga ketika dia mengambil keputusan itu seringkali gegabah gitu. Karena gegabah itu tadi gitu ya, overconfidence itu tadi, akhirnya keputusan yang diambil itu biasanya kurang tepat karena ya bias itu tadi gitu. Nah, itu adalah beberapa faktor gitu ya yang bisa mempengaruhi kenapa sih sebuah keputusan itu bisa kurang tepat gitu ya. Dan kita memang harus menghindari beberapa poin yang udah saya jelaskan barusan itu. Gitu. Tapi kita nggak bisa 100% menghindari itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha meminimalisir keputusan kita, dampak buruk dari keputusan atau kesalahan dari keputusan yang kita ambil gitu. Nah, kemudian gimana dong caranya kita bisa membuat sebuah keputusan yang tepat gitu ya. Oke lah, tadi kita sudah berbicara tentang kriteria keputusan yang baik, kemudian juga apa itu namanya, apa saja yang mempengaruhi ketidaktepatan keputusan, kemudian prosesnya bagaimana. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menghasilkan sebuah keputusan yang baik gitu. Jadi kalau zaman dulu gitu ya, keputusan itu biasanya hanya diambil oleh pemegang kekuasaan atau pengampu jabatan gitu ya, biasanya begitu. Nah, tapi zaman sekarang gitu ya, kita dituntut untuk menjadi sebuah organisasi yang inovatif, yang kreatif gitu kan ya. Nah, karena kita dituntut seperti itu, maka akan ada beberapa cara atau beberapa teknik yang bisa digunakan untuk membuat perusahaan kita menjadi lebih inovatif gitu. Ada beberapa cara yang paling sering digunakan itu adalah brainstorming. Saya yakin minggu-minggu kemarin saya sempat jelasin mengenai brainstorming. Jadi brainstorming ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menggali ide, menggali pemikiran, menggali opini dari banyak sudut pandang gitu. Jadi di situ nanti akan terjadi pertukaran ide, terjadi diskusi mengenai gimana caranya sih atau ide apa sih yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang gitu. Itu yang didapatkan dari brainstorming. Sebagai contoh misalnya kalau kita berbicara di perbankan gitu ya, misalnya kalau mungkin zaman dulu yang namanya keputusan itu diambil oleh kepala cabang, oleh pemegang jabatan di dalam sebuah bank itu gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan brainstorming gitu ya, biasanya kita akan melibatkan orang-orang yang ada di luar pemangku jabatan tersebut. Gitu. Kenapa? Karena kita butuh insight baru, kita butuh ide-ide baru. Nah, ide baru itu hadir dari banyak orang gitu ya, dari siapapun itu bisa hadir. Perusahaan yang menganut pandangan inovatif itu biasanya mereka akan menghargai seluruh talent yang ada di dalam organisasi tersebut. Mereka akan berpikiran bahwa ide itu bisa datang dari siapa aja. Bukan hanya dari seorang general manager, bukan hanya dari seorang manager, tapi bisa juga dari seseorang yang bekerja misalnya sebagai cleaning service, sebagai satpam, sebagai teller, dan lain sebagainya. Jadi di dalam brainstorming, biasanya akan diambil perwakilan-perwakilan dari masing-masing divisi. Dari teller diambil, dari customer service diambil, satpam diambil, dan lain-lain sebagainya. Mereka akan dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian manajer akan memimpin gitu ya, akan mengarahkan sehingga diskusi itu bisa terjadi gitu, pertukaran ide itu bisa terjadi. Itu yang pertama, itu brainstorming.
Kemudian yang kedua bisa jadi dengan cara debate gitu ya, debat gitu ya. Jadi ada dua sisi, kemudian melakukan pertukaran pikiran, kemudian saling bertanya satu sama lain sehingga nanti hasil akhirnya juga hampir sama dengan brainstorming gitu ya. Cuman kalau brainstorming itu lebih kepada diskusi, pertukaran ide, kalau debate itu lebih kepada perbandingan opini atau perbandingan ide gitu. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan cara menghindari group think gitu ya. Group think itu adalah bias gitu ya. Jadi kalau merasa oke, okay, akulah yang paling benar, aku yang paling bisa, aku yang paling begini begini bla 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 gitu ya. Itu akan menghadirkan yang namanya group think sehingga pengambilan keputusan atau penilaian terhadap sesuatu itu menjadi bias, dan kalau bias lagi-lagi itu akan menjadi tidak baik. Yang terakhir adalah timing yang tepat untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira kapan waktunya bersikukuh atau kekeh dengan pendapatnya gitu. Tidak selalu seorang manajer itu harus selalu kekeh dengan pendapatnya, karena ya itu tadi bisa jadi sebuah ide itu lahir dari seseorang yang tidak memiliki jabatan, dan itu harus kita apresiasi. Agar apa? Agar budaya yang tercipta di dalam perusahaan kita itu adalah budaya yang sehat gitu, di mana masing-masing orang itu berhak untuk mengeluarkan opini atau berhak untuk mengeluarkan pendapat atau pemikiran yang dia miliki sehingga dia bisa bersumbangsih terhadap perusahaan di mana tempat dia bekerja. Gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja materi kita hari ini. Dan seperti biasa, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke teman-teman berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi dari tadi awal saya jelasin sampai di slide paling terakhir gitu ya. Ada banyak sekali pendekatan atau style yang bisa digunakan oleh seorang manajer dalam mengambil keputusan, ya kan? Tadi ada yang directive, ada analytical, kemudian ada classical model, ada juga administrative model, dan banyak sekali yang lainnya. Pertanyaan saya adalah, kira-kira gitu ya, apakah seorang manajer itu harus memilih salah satu aja gitu pada saat mereka mau melakukan yang namanya pengambil keputusan? Apakah mereka harus menggunakan salah satu style aja, salah satu pendekatan atau model aja gitu? Nggak boleh lebih dari satu. Karena ini adalah video satu arah ya, mungkin kita bisa manfaatkan platform lain untuk bisa berdiskusi, baik itu melalui WhatsApp group atau mungkin nanti bisa melalui komen di YouTube ya, berkaitan dengan opini kalian mengenai pertanyaan yang barusan saya sampaikan. Jadi silakan ditelaah lebih lanjut kira-kira jawabannya bagaimana, dan silakan disampaikan, atau mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan langsung saja disampaikan melalui WhatsApp group atau komen di comment section ya. Thank you. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik itu sekarang maupun ke depannya bisa diterima juga dengan baik ilmunya dan bisa diterapkan dengan baik. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Bye-bye.